Apa kabarnya minggu ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Lebih semangat ya adik-adik kita. Sekali lagi, apa kabarnya minggu ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ya, adik-adik, kita berkumpul kembali untuk ibadah minggu ini. Meskipun kita masih ibadah online, tapi kita harus tetap semangat ya adik-adik ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita cek kelengkapan kita. Yang pertama itu adalah baju rapi. Coba cek sudah menggunakan baju rapi belum adik-adik. Yang kedua itu adalah Alkitab kita. Jadi kita harus wajib ada Alkitab adik-adik karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga itu adalah persembahan. Kita harus mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Yang keempat dan yang terpenting itu adalah kita harus menyiapkan hati kita. Karena kalau kita mau beribadah harus menyiapkan hati kita. Ya, kita akan memulai ibadah kita. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 119. Hai dunia gembiralah. Ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita nyanyi bersama-sama adik-adik. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu, di hatiku terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah rajamu padamu. Hai bumilah, gunung hamba, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyemprot yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyemprot yang terlelap. Yang tiga, jangan tinggal dalam mendengar. Kirimlah cahayamu. Injil Tuhan harus kita sebar. Kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyemprot yang terlelap. Kirimlah
anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kau bangunkan jiwaku, bimbing dan hikmatmu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburanmu, ya puaskan hatiku kehausan jiwaku. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama-sama. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Hukum Taurat pada minggu sekolah minggu hari ini yakni dari 3 ke 4 sampai ke 5. Mari kita sama-sama mengucapkan. 3 ke 4. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. 3 ke 5. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan langit untukmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Mari kita sama-sama meminta kekuatan daripada Tuhan Allah kita. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau memasuki doa pengampunan dosa. Mempersiapkan hati, mari kita menaikkan pujian dari lagu Do Re Mi. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Nanti yang kedua kita bangkit berdiri ya. Semangat ya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengampunan dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanlah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan memperhatikan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampun
Ampunlah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 91 ayat 1 dan 3, Putri Sion nyanyilah. Episode pada minggu setelah minggu hari ini tertulis dalam Yakub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perkataan mereka, Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya menjadikan padang gurun. Apabila ia berkata, kamu telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali keluhuran itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun tetapi akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkan daerah kepastiannya, dan bangsa yang menjadikan Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita pengakuan iman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 4. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmah pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis keturunan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Ya, sebelum kita mendengarkan pengumuman, yuk adik-adik yang berambut panjang, rapikan dulu ya rambutnya. Coba ke belakangin kuping dulu ya. Sudah? Oke. Ya, pengumuman pertama. Bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 29 November sampai dengan hari ini 5 Desember, kakak dan abang guru sekolah minggu beserta seluruh majelis di gereja mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kedua yaitu PHBS. Udah tahu dong adik-adik PHBS apa? Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, PHBS ini mencakup 5M yang harus adik-adik lakukan setiap hari, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, adik-adik harus dilakukan ya, dimanapun adik-adik berada. Oke, kalau bisa jangan keluar rumah dulu ya. Pengumuman ketiga yaitu persembahan. Ya, Amang dan Inang beserta adik-adik yang telah mengumpulkan persembahannya sampai dengan minggu ini, kami mengucapkan terima kasih dan berikut laporannya. Ya adik-adik, bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahannya, silakan mentransfernya ke rekening berikut. Ya, terima kasih Amang dan Inang beserta adik-adik yang telah memberikan persembahannya pada gereja, dan kiranya Tuhan selalu memberkati Amang dan Inang beserta adik-adik semuanya. Ya, pengumuman yang keempat. Ya, adik-adik, kita sudah mau apa? Sudah di bulan Desember ini mau Natalan. Iya, Natalan kita di tanggal 11 Desember 2021. Ya, adik-adik, bagi yang adik-adik mengisi kreativitasnya di dalam liturgi, tari-tarian, atau solis, atau yang lainnya lagi, silakan mengumpulkan videonya. Ya, pengumuman yang keberapa ya? Kelima. Ya adik-adik, kalau sedang beribadah jangan lupa difoto ya di rumah ya, supaya menjadi dokumentasi kita dalam ibadah online ini. Ya, silakan kirimkan foto adik-adik ke WhatsApp grup orang tua atau ke Instagram Sekolah Minggu HKBP Perumnas Tangerang ya. Jangan lupa ya. Ya, pengumuman yang terakhir yaitu berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga adik kita atau teman kita yang berada di kelas sedang, yaitu Adelia Borutasoid, di hari Senin 29 November 2021, dan keesokan harinya telah dilakukan pemakaman di Lio Baru, Sewan, Tangerang. Kita seluruh keluarga besar Sekolah Minggu turut merasakan kehilangan untuk adik kita Adelia Borutasoid ini yang selama di Sekolah Minggu telah aktif melakukan
kegiatan di Paduan Suara Sekolah Minggu Perumnas Tangerang. Untuk keluarga yang ditinggalkan, kiranya diberikan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Adelia Borutasoet yang telah aktif di Sekolah Minggu HKBP Perumnas Tangerang. Ya, sekian dulu pengumuman dari kakak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, mari kita naikkan lagu Hai Siarkan di Gunung dengan penuh sukacita. Yang semangat! Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran adik-adik di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan bagi kita dalam minggu Advent kedua tertulis dari Injil Markus pasal 1 mulai dari ayat pertama sampai ayat kelima. Amang bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Judea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki minggu Advent. Iya. Apa sih artinya Advent? Minggu kemarin kita masuk Advent pertama. Hari ini kita masuk Advent kedua. Minggu depan Advent ketiga, minggu depannya lagi Advent keempat. Baru setelah Advent keempat kita merayakan Natal. Nah, apa itu Advent?
Advent artinya kedatangan. Berarti dalam minggu-minggu Advent kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, lalu bagaimana kita merayakan kedatangan adik-adik? Kalau Natal kita semua sudah tahu, ya kan? Ada pohon Natal, ada lagu Hai Bethlehem, terus Malam Kudus, terus ada lilin Natal juga. Lalu sekarang kita merayakan Advent. Nah, inilah yang menjadi dasar firman Tuhan bagi kita. Yohanes Pembaptis yang menjadi pendahulu dari kelahiran Yesus Kristus, dia diutus untuk mempersiapkan jalan. Dia diutus untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat, kelahiran Yesus Kristus. Nah, biasanya adik-adik, kalau kita mendengar ada kata pelopor, ada kata perintis, atau Alkitab menggunakan sebagai pendahulu. Maksudnya apa ya? Contohnya, kalau misalkan ada mobil presiden, nah di depan mobil itu adik-adik ada pengawalnya, ada pas pampres, ada yang mengantarkan. Nah, itulah yang disebut dengan pelopor. Yohanes Pembaptis disebut juga sebagai pelopor. Fokusnya bukan pas pampresnya, fokusnya bukan yang mengantarnya, tapi fokusnya mobil presidennya. Presidennya yang utama. Itu yang menjadi perhatian. Jadi Yohanes Pembaptis tahu bahwa bukan dia yang menjadi yang utama, yang fokus. Tapi apa fokusnya? Fokusnya adalah kelahiran Yesus Kristus. Yang menjadi perhatian utama adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia hanya mempersiapkan. Lalu apa yang harus dipersiapkan adik-adik? Coba kita baca bersama-sama ayat 4. 1-2 ya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ada suasana pada saat kita menantikan Juru Selamat, ada ajakan untuk bertobat. Bagaimana bertobat? Yaitu menyadari bahwa ada yang salah dalam sikap dan perbuatan kita adik-adik. Sehingga di dalam proses penantian itu kita mau untuk memperbaiki diri kita. Terlebih di dalam proses penantian itu ada penyesalan akan segala kesalahan dan dosa. Nah adik-adik, jadi kita diajak kira-kira dalam 1 minggu ini adik-adik, apa ya dosa yang sudah saya lakukan? Kita diajak apa ya kesalahan yang sangat susah sekali kita rubah. Gak usah banyak-banyak adik-adik, minimal 1. Contohnya, aduh Amang Pendeta, saya ini sering berbohong. Aduh, saya ini selalu
terus mengucapkan saksi dusta, kebohongan. Nah, firman Tuhan mengantar kita di dalam mempersiapkan hari kedatangan kelahiran Yesus Kristus. Hari Natal kita diajak untuk memperbaiki diri. Kita diajak untuk bertobat. Kenapa adik-adik? Karena hanya orang yang bertobat adalah orang yang tahu apa yang menjadi kesalahannya. Hanya orang yang bertobat yang akan bisa memperbaiki kelakuannya. Kok bisa ya? Iya adik-adik, karena dia sudah tahu, oh ternyata ini loh yang menjadi dosa saya. Oh ternyata ini loh sikap dan perbuatan saya yang tidak benar. Kalau dia sudah tahu sikapnya tidak benar, contohnya tadi berbohong adik-adik, atau dia suka melawan orang tua, atau suka berbuat jahat kepada sahabatnya, berbuat jahat kepada adiknya. Kalau sudah tahu, lalu dia datang, Tuhan, saya mau berubah. Tadi emang bilang gak usah banyak. Minimal adik-adik tulis di kertas satu saja. Apa ya yang mau saya rubah? Hanya satu. Contohnya, kalau saya sering mencuri, satu. Tuhan, mulai saat ini saya menyesali dan saya tidak mau lagi mencuri. Bisa adik-adik, hanya satu. Nah, itulah wujud kita sedang mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus. Apalagi adik-adik, Amang mau kasih tahu, Yohanes Pembaptis ini tadi dia berseru di mana adik-adik? Di padang gurun. Pakaiannya hanya jubah unta. Makanannya hanya madu dan belalang. Ya, Amang ulangi. Pakaiannya hanya jubah unta, terus makanannya itu hanya madu dan belalang. Apa maksudnya? Yohanes Pembaptis adalah seorang yang rendah hati. Dia dipuji Yesus sebagai orang hebat, tetapi dia tahu kapan dia harus mengundurkan diri. Maksudnya kehadirannya hanya untuk mempersiapkan kelahiran Yesus Kristus. Orang hebat itu adik-adik, dia dipilih Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, kita juga adik-adik dipilih. Kita juga adik-adik ikut untuk mempersiapkan hari kedatangan Yesus Kristus. Dan satu hal, ada yang bisa kita contoh dari kehidupan Yohanes Pembaptis di dalam mempersiapkan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus adalah hidup dengan rendah hati. Kalau kita baca adik-adik, ayo kita buka semua Injil Yohanes pasal 3. Kita baca bersama-sama ayat 30. Yohanes pasal 3 ayat 30, kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Amang baca sekali lagi. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa ianya adik-adik? Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat.
Siapa makin kecil? Dirinya sendiri. Siapa? Yohanes Pembaptis. Jadi kehadirannya adalah untuk membesarkan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak dipandang. Contohnya adik-adik, kalau kita Natal, kita tidak pernah melihat di kartu Natal itu ada Yohanes Pembaptis. Kasiannya adik-adik. Iya, padahal dia sudah mempersiapkan jalan. Tapi dia tahu bahwa kehadirannya memang adalah hanya untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Artinya Yohanes tidak marah. Yohanes Pembaptis tidak tersinggung. Karena dia juga tahu bahwa dia harus makin kecil. Dan begitulah cara kita juga adik-adik mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Hidup di dalam kerendahan hati. Maksudnya emang rendah hati apa itu? Jangan angkuh. Kalau lawan rendah hati apa ya adik-adik? Tinggi hati, sombong. Kalau orang sombong, dia pasti akan merendahkan orang lain. Kalau orang sombong, pasti dia akan meremehkan orang lain. Kalau orang sombong, berarti dia menganggap bahwa dirinya hebat di hadapan Tuhan. Dirinya itu layak di hadapan Tuhan. Padahal seruan Yohanes Pembaptis apa? Bertobatlah. Dan orang yang bertobat pasti hanya orang yang rendah hati. Karena menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Dan mari adik-adik, dalam minggu Advent ini kita mau di dalam kerendahan hati kita mengakui begitu banyak hal yang harus kita perbaiki. Begitu banyak hal yang harus kita rubah. Supaya apa? Kita mempersiapkan kelahiran Yesus Kristus. Hati kita penuh di dalam damai sejahtera. Pada akhirnya dalam minggu Advent kita sungguh-sungguh mau untuk mengubah diri kita, memperbaharui diri kita, menyambut Sang Juru Selamat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami untuk memperbaiki diri kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terlebih Tuhan, di dalam mempersiapkan diri kami merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Tuhan, Kau bantu kami, tolong kami menjadi anak-anak yang penuh dengan kebahagiaan, sukacita, dan membanggakan orang tua. Tuhan juga membimbing orang tua kami, memberikan apa yang mereka perlukan. Terlebih Tuhan, di dalam mendidik anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kau juga memberkati persiapan Natal, anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan, semuanya boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Kami boleh bersama-sama menerima sukacita dan damai Natal. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, sambil membuka persembahan, mari kita bernyanyi dari lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya
angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik sehat selalu ya adik-adik. Bertemu kembali minggu depan. Tunggu dulu. Ternyata tanggal 11 kita sudah Natal bersama adik-adik. Jadi kita ketemu bersama di Natal kita bersama-sama di Zoom Live di tanggal 11 di jam 4 sore. Ditunggu kehadirannya adik-adik. Sampai jumpa. Shalom. Dadah.